Ya, halo semua. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi describe dan fungsi it pada Mocha ya. Nah, kemarin kita udah membuat test case, membuat script test kita. Di sini kita pakai describe dan it, cuma belum saya jelaskan lebih dalam. Nah, di kesempatan kali ini coba kita bahas lebih dalam terkait describe dan si it-nya. Describe itu apa sih? Nah, describe sama it ini merupakan built-in Mocha function ya. Jadi ketika kita install Mocha, describe dan it ini bisa dipakai tanpa perlu kita import. Nah, kemudian describe digunakan untuk menjelaskan story, jadi test story atau test suite atau fitur yang mau kita tes. Contoh fitur login atau mungkin fitur checkout. Jadi fitur secara garis besar apa yang mau kita tes. Nah, describe ini juga kita bisa nested kan ya, jadi dia bisa bersarang atau beranak gitu di dalam describe yang lain. Jadi mungkin describe yang atas untuk ngejelasin story-nya, describe yang bawah ngejelasin judul test case atau judul test skenario-nya. Nah, kemudian it ini digunakan untuk menuliskan expected result-nya kita ya terhadap fitur yang mau kita tes. Gitu. Jadi expected result kita taruh di dalam it. Dan untuk fungsi atau logic dari pengetesan kita hanya bisa terjadi di dalam it ya. Itu nggak bisa langsung di bawah describe. Dan keduanya, describe dan it ini dia menerima dua argumen atau parameter. Yang pertama adalah deskripsi dari si describe ataupun it tersebut. Dan yang kedua merupakan callback function. Nah, mari kita coba mungkin kita simulasi membuat test case fitur login yang menggunakan describe dan it. Jadi misal saya ketik login spec.js ya. Jadi kita coba ngetes fitur login. Nah, biasanya saya akan memulai dengan describe, lalu ID dari fiturnya mungkin F001 dan disambung dengan fitur apa yang mau dites. Mungkin fitur login ya, kurang lebih seperti itu. Disambung dengan function. Nah, lalu biasanya bakal ada describe lagi di dalam describe untuk menjelaskan test case yang mau kita tes. Mungkin describe namanya yang pertama user login dengan username dan password yang benar misal. Nah, terus di dalam describe-nya baru ada it untuk expected result-nya. It user berhasil login. Seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misal kita mau buat test case yang lain, ya kita bisa duplikat yang di atasnya gitu. Jadi di dalam it ini baru ada kode untuk assertion. Seperti itu. Jadi Mocha ini kita pakai untuk organisir test case, sedangkan Chai dipakai untuk assertion library-nya. Misal kita pakai Chai, kita ambil expect dari Chai. Nggak bisa pakai cara ini. Sebentar. Kita coba pakai import expect dari Chai. Lalu mungkin kita expect yang simple aja, expect 1 to equal 1 ya. Jadi langsung yang bagus aja. Terus mungkin test case yang kedua, user login dengan username yang benar, tapi password yang salah misal. Nah, harusnya expected result-nya user gagal login. Nah, sama assertion-nya disamain aja. Dan mungkin test case ketiga ya mirip juga. Describe user login dengan username yang benar tapi password yang selain salah bisa kosong kan ceritanya. Password yang kosong gitu, gagal login. Nah, kurang lebih seperti ini buat nyusun test case-nya ya. Kalau ini kita save dan coba kita jalankan menggunakan npm run test atau npm test sama aja. npm test. Oh, sorry. Filenya salah ya.
kita perlu mengedit package JSON kita dulu. Jadi package JSON-nya, karena sekarang kita pakai login spec, maka kita ubah, mungkin bisa kita suruh, package JSON tolong kamu tes semua file yang berada di dalam semua folder yang memiliki akhiran spec.js. Kurang lebih kayak gini. Kita save dan coba kita jalankan. npm test. Nah, lihat. Berhasil gagal login tuh apa? Sorry, nggak baca tadi. Jadi di sini udah kelihatannya F1 fitur login, user login dengan username yang password yang benar, berhasil login, gagal login, gitu. Biasanya kan expected result-nya lebih dari satu ya. Mungkin user berhasil login, lalu user melihat pop-up selamat datang misal. Nah, jadi satu test case bisa memiliki 2 expected result kalau misal mau. Kalau coba kita jalankan lagi npm test. Nah, gini ya. Jadi bisa ada dua expected result. Atau kalau memang teman-teman melihat pola di test case teman-teman tuh cuma satu describe, satu it, biasanya orang-orang tuh bakal menghilangkan describe yang di atas. Jadi habis describe langsung pakai it. Contohnya seperti ini, sebentar. Jadi si describe ini dihapus jadiin it, lalu it yang di bawah ini dihapus. Nah, sehingga kodenya lebih simple gitu buat dibacanya, ya, nggak terlalu nested. It yang ini bisa dihapus dan describe-nya diganti menjadi it. Lalu ini kita perbaiki sedikit. Jadi yang it. Nah, gini cara kedua. Kalau ini kita save dan kita coba jalankan. npm test. Nah, lihat ya. Mungkin tampilannya jadi lebih bersih gitu, centang user login dengan username dan password yang benar. Seperti itu. Jadi bisa dengan cara seperti ini juga ya, kalau expected result-nya memang cuma satu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan describe dan it secara basic ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.